dokter rehabilitasi medik ini atau spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ini pasiennya itu adalah dari media. Menurut dokter sendiri rehabilitasi medik itu apa? Karena kita tahu kan rehabilitasi medik itu sangat luas sekali. Timnya nih apa saja nih dok untuk bisa mengakses atau bisa membuat program dan akhirnya semua program itu bisa terlaksana dengan baik untuk kepentingan pasien itu sendiri juga. Itu nggak usah sekolah dokter klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Rehab semua. Selamat datang di Rehab Lounge. Ini merupakan suatu podcast di mana kita akan membahas mengenai ilmu dan dunia tentang kedokteran fisik dan rehabilitasi atau kita sebut juga dengan rehabilitasi medik. Acara ini diselenggarakan oleh Senat dari Prodi IKFR FKUI yang mana nantinya kami akan mendatangkan narasumber-narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Yang antara lain tak bukan adalah dokter-dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Oke, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan diri dulu. Saya akan perkenalkan diri dulu. Saya Basit Halim yang akan memandu podcast kita kali ini. Oke, untuk episode pertama kita kali ini kita akan berkenalan dengan apa itu rehabilitasi medik dan apa itu dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Untuk itu kini kita telah hadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang sudah tengah-tengah hadir bersama kita kali ini. Selamat siang Dr. Ibrahim Agung. Selamat siang Dokter Wasit. Oke, Dr. Ibrahim Agung ini kita biasanya manggil dan akrab Dr. Baim ya dok ya? Boleh. Oke, saat ini kita menyapa dengan Dr. Baim gitu ya dok ya. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak ini sudah diundang di podcast ya. Rehab Lounge. Rehab Lounge. Mudah-mudahan dapat terus berkarya, berkembang dan memberikan banyak wawasan untuk masyarakat. Ya, tentunya banget bermanfaat untuk pasien-pasien kita di RSCM dan teman-teman PPDS dan juga semua yang bisa masuk ke link YouTube kita ya dok ya, nonton dan bisa menambah pengetahuan tentunya. Betul sekali. Oke, jadi saya perkenalkan terlebih dahulu, Dr. Ibrahim Agung adalah merupakan seorang dokter klinisi spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, sekaligus staf pengajar kita di subdivisi muskuloskeletal ya dok, di Departemen Rehabilitasi Medik RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Baik dok, di episode podcast kita pertama kali ini, kita mau kenalan nih apa itu rehabilitasi medik dok. Oke, nah menurut dokter sendiri rehabilitasi medik itu apa? Karena kita tahu kan rehabilitasi medik itu sangat luas sekali dok. Betul. Silakan dok. Jadi memang orang masih banyak belum tahu tentang apa itu rehab medik ya. Namun pada dasarnya rehabilitasi medik adalah sebuah spesialisasi kedokteran yang berorientasi kepada fungsi. Nah, fungsi ya dok. Jadi fungsi. Secara sejarahnya, nanti saya akan sedikit jabarkan contohnya lebih mudah ya. Sejarahnya dulu memang disebut sebagai spesialis rehabilitasi medik. SPRM dulu ya dok. SPRM, betul. Sekarang sudah berubah menjadi spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. SPKFR. Kalau di luar mungkin akan kita bisa lihat dengan Physical Medicine and Rehabilitation. PMR ya. PMR Specialist. Yang saya tahu juga seperti itu dok. Betul. Maka tadi rehabilitasi adalah satu spesialisasi yang berorientasi kepada fungsi. Namun di gelar juga kita lihat ada kata-kata fisik. Nah, fisik ini berorientasi kepada semua materi fisik yang bisa kita gunakan. Misalnya, kita bisa gunakan thermal, panas. Bisa gunakan secara fisikal, dingin. Kita bisa gunakan elektromagnetik. Listrik kita bisa gunakan sound atau suara ya. Yang semuanya itu digunakan, bahkan mekanik ya, dengan tangan, massage, yang kita gunakan dalam rangka satu program rehabilitasi untuk bisa melakukan perbaikan, mengembalikan satu kondisi seseorang kepada fungsi normalnya seoptimal mungkin. Betul. Nah, kalau orang masih bingung, gimana sih maksudnya? Ini kita ambil contoh. Seorang laki-laki 60 tahun datang ke dokter ortopedi atau ke reumatolog. Ya dok. Didiagnosa dengan osteoartritis, pengaruran, lutut kanannya sakit. Oke. Secara medis, osteoartritis adalah masalah medisnya. Namun kalau dokter ya akan melihat secara fungsi. Oke dok. Ternyata dari osteoartritis nanti ada masalah nyeri. Oke. Ada masalah keterbatasan gerak sendinya. Ada kekakuan sendi. Ada kelemahan ototnya. Ada gangguan orang untuk berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Ada ketidakmampuan orang untuk naik tangga.
Atau kalau yang muslim sulit untuk sholat. Sujud, ruku gitu ya dok ya, agak Betul. susah biasanya ya. Biasanya udah Itu adalah satu kondisi fungsi yang seharusnya kita bisa lakukan satu proses rehabilitasi. Nah, jadi memang luas sekali. Kita bukan hanya melihat fisiknya, lututnya, namun melihat seseorang itu dari keseluruhan manusia seutuhnya. Oke, jadi sampai kegiatan sehari-harinya dalam melakukan kegiatan memang harusnya dia bisa lakukan gitu ya dok. Betul Ya? sekali Dokter Fasil. Jadi memang secara tidak langsung dokter spesialis rehabilitasi medik atau SPKFR ini tadi perannya sangat banyak sekali ya dok. Betul. Ya, terutama ya dok ya. Betul sekali. Oke dok. Nah nih dok, kira-kira apa saja yang dilakukan oleh dokter spesialis rehabilitasi medik ini dok pada untuk menerapi pasien-pasien yang datang yang atau dapat rujukan gitu ya, dan mungkin dari teman-teman sejawat ortopedi atau teman-teman reumatologi, teman-teman neurologis atau saraf, penyakit dalam. Nah itu apa saja dok kira-kira? Jadi sebenarnya kita harus lihat dulu bahwa rehabilitasi itu dimulai dari neonatus. Jadi pasien baru melahirkan, dia sudah ada peran rehabilitasi di sini. Walaupun kita sebut sebagai habilitasi. Bahkan sampai di end stage, ya, usia lanjut, atau bahkan orang dalam perawatan paliatif ya, itu ada peran rehabilitasi. Jadi kita lihat, range-nya, cakupan usia yang bisa masuk dalam program rehabilitasi luar biasa luas. Nah, namun kalau ditanya, dok, apa yang pertama akan dilakukan? Yang penting adalah assessment atau penilaian fungsinya. Nah, jadi tadi kita lihat anak kecil kok belum bisa bicara. Itu kita harus assess. Kenapa anak ini belum bisa bicara? Tentu nggak bisa langsung anak kecil nggak bisa bicara, maka berikan latihan bicara. Itu nggak usah sekolah, dokter Fasil. Semua orang juga bisa. Anak belum bisa jalan, latihan berjalan. Itu nggak usah sekolah, semua orang juga sudah bisa. Yang menjadi kunci, kenapa dia belum bisa bicara? Maka kita lihat semua faktor yang berhubungan. Kita lihat bagaimana anak ini melakukan sensorinya, bagaimana persepsinya, bagaimana integrasi sensorinya. Jadi sangat luas, dan itu adanya di sini, di kepala dokter rehab. Wah, itu baru untuk anak. Belum kalau membicarakan muskuloskeletal, ya. Kalau saya karena muskuloskeletal, ini kita lihat tulang seperti ini. Tulang ini memang struktur, namun fungsinya antara misalnya sendi facet, diskus, corpus, ligamen, muscle, tendon, labrum, acetabulum, semua ini punya fungsi masing-masing. Betul, yang semuanya harus berjalan secara seimbang. Itulah kerjanya dokter rehab. Berarti dok, secara tidak langsung untuk membedakan dengan spesialis-spesialis lain, ternyata dokter rehab ini tidak hanya memberikan obat, gitu ya dok ya, tapi menilai fungsi, menilai kinerja segala macam, gitu ya dok ya. Jadi memang cukup luas dan cukup kompleks sekali ya dok ya. Betul. Jadi memang dari fungsi kita sudah assess, baru nanti penata laksanaan atau manajemen bergantung kepada fungsi. Misalnya teman-teman dari ortopedi atau bedah saraf melakukan surgery untuk tulang belakang. Oke, secara struktur tulang belakang sudah dilakukan operasi, betul. Namun nanti yang ngurusin orang ini bisa duduk kembali, bisa berdiri kembali, berjalan kembali, melakukan aktivitas dia kembali, melatih kekuatan ototnya, mempertahankan fleksibilitas daripada sendi. Itu dokter rehab. Karena buat duduk dan berdiri saja itu pasti suatu hal yang sulit apabila memang untuk pasien-pasien yang mengalami kesulitan dalam hal itu ya dok ya. Jadi kalau kita orang normal sih santai aja bisa, tapi untuk orang-orang sakit belum pernah cedera. Nah itu orang-orang yang cedera. Kita anggap loh kok duduk aja repot. Nah itu dok. Tapi bisa bayangkan orang 2 bulan tirah baring lama, hanya tiduran di bed, dia untuk duduk 30 derajat bersandar. Itu pun repot dokter Fasil. Iya, biasanya pasien-pasien stroke yang sudah lama misalnya contohnya atau mungkin ada kelumpuhan di bagian kakinya gitu ya dok. Pasien usia lanjut itu repot sekali dokter Fasil. Wah, berarti sangat luas sekali, secara tidak langsung juga bisa saya simpulkan ya dok. Dokter rehabilitasi medik ini atau spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ini pasiennya itu adalah dari pediatri anak-anak sampai dengan geriatri atau yang sudah degeneratif atau sudah usia lanjut ya dok ya. Berarti sangat luas sekali, kompleks sekali ya dok ya. Luar biasa. Makanya kalau kita di sini kita punya banyak divisi ya. Ada yang khusus rehab pediatri, jadi untuk anak-anak. Ada rehab muskuloskeletal. Oh iya, divisinya nih dok, kita pengen tahu dok. Itu divisinya.
ada lagi neuromuskular. Neuromuskular. Rehabilitasi untuk saraf. Saraf ya dok. Jadi pasien pasca stroke, dokter saraf sudah selesai untuk bisa mengatasi fase akut, maka kita rehab dia. Nah, kemudian ada divisi kardiorespirasi, jadi jantung dan paru. Ada divisi geriatrik, usia lanjut ini juga satu hal yang perlu rehabilitasi. Oke dok. Jadi memang sangat kompleks dan kita punya cabang-cabangnya masing-masing ya dok ya. Betul sekali. Oke dok. Nah ini dok, untuk melakukan suatu asesmen dan menilai sampai nanti program latihan, program-program rehabilitasinya, tentunya dokter rehabilitasi atau dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi tidak sendirian kan dok ya? Betul. Nah yang kita tahu kira-kira timnya nih apa saja nih dok untuk bisa mengakses atau bisa membuat program dan akhirnya semua program itu bisa terlaksana dengan baik untuk kepentingan pasien itu sendiri juga. Kira-kira tim dari rehabilitasi medik ini apa jadi dok? Jadi assessment itu dokter. Siap. Assessment itu dokter. Karena itu kunci. Baik. Namun nanti untuk penata laksanaan, manajemen, terapi, itu nanti kita punya tim. Rehab itu punya banyak tim. Karena kita tahu zaman sekarang udah nggak ada Superman ya. Yang ada super tim. Kenapa? Pasien itu butuh tim. Nggak bisa satu pasien ditreat satu orang. Hampir nggak mungkin. Itu nihil. Kenapa? Karena kita hanya melihat dari satu sudut pandang. Namun kalau rehab kita punya tim. Kita punya fisioterapi. Kita punya tim fisioterapi sehingga ketika dokter sudah melakukan assessment, kita bisa memberikan delegasi kita untuk fisio memberikan terapi. Meskipun tentunya fisioterapi pun memiliki assessment berdasarkan kompetensinya juga. Nanti akan kita lihat. Namun tentunya ini sudah melihat dari assessment yang dokter sudah lakukan. Kita juga punya okupasi terapi. Okupasi terapi ya dok? Okupasi terapi mungkin mungkin orang belum banyak yang tahu okupasi terapi ini apa ya dok? Nanti okupasi terapi namanya okupasional juga ya. Jadi pasien misal pasca stroke biasanya mereka melakukan terapi untuk keterampilan tangan ataupun keseharian. Misal pasca stroke belum bisa memegang, belum bisa makan, belum bisa mengancing, itu harus kita activity daily living berarti ya dok ya, ADR aktivitas keseharian. Betul sekali. Kita juga ada speech therapy. Jadi terapi bicara. Terapi bicara ini tentunya harus koordinasi yang sangat kuat dengan dokter. Yang tadi saya bilang, dia anak belum bisa bicara, gangguan bicara, maka terapi bicara. Itu tidak sesimpel itu. Tidak semudah itu. Iya, Ferguson, tidak sesimpel tidak semudah itu Ferguson. Tapi dia begitu kompleks, tidak bisa begitu saja. Maka kita harus memiliki tim yang kuat. Kita juga ada psikologi. Kita bisa bayangkan orang tua punya anak sulit di umur 40 bahkan mungkin 41 akhirnya pasangan ini memiliki anak pertama, cucu pertama juga di keluarga Batak gitu misalnya. Tiba-tiba dia akhir didiagnosis cerebral palsy. Quadriplegia. Dia tidak bisa. Jadi cerebral palsy ini adalah suatu penyakit yang mana memang sudah penyakit dari kecil ya dok ya, dan akhirnya mengalami kelumpuhan. Jadi tipenya macam-macam sehingga akhirnya tidak bisa melakukan suatu aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Kita bisa bayangkan tanpa menohok informasi itu pada keluarga, maka dia butuh support dari psikolog. Nah, psikolog ini sangat penting karena dia nanti akan memotivasi orang tua, keluarga untuk ayo cerebral palsy tetap bisa berfungsi. Karena itu goalnya rehab. Nah, kita juga ada tim petugas sosial medis. Ini penting sekali. CSM ya dok, kita CSM. Dan yang juga penting adalah orthotic prosthetic. Jadi mungkin teman-teman yang pernah melihat kaki palsu, tangan palsu, korset, pembuatan sepatu ya dok ya, sepatu khusus ya dok. Insole itu mulai dari kepala ya sampai ujung kaki itu adalah orthotic prosthetic. Dok. Dan itu adalah tim dari rehab. Dan bisa dibuat sesuai indikasi tertentu apa yang dibutuhkan dan itu sesuai dengan asesmen terlebih dahulu dari dokter rehab mediknya. Karena sekarang mau tidak mau orang semakin banyak berjualan ya. Berjualan tanpa tahu indikasi medis. Kadang-kadang dijual tuh dok ya di Tokped atau online gitu ya. Atau di mana? Ini untuk ini. Hati-hati. Di awal mungkin tidak ada masalah. Tapi kita lihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, masalah pasti ada. Karena tidak sesuai dengan indikasi gitu, karena dijual bebas. Sementara itu juga ada resepnya ya dok ya, sesuai dengan kondisi si pasien itu sendiri, kira-kira cocok atau tidak gitu. Jadi memang penting sekali peran dari rehabilitasi dan tentunya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ini ya dok. Nah dok,
Terakhir, kapan nih dok kita kira-kira kita harus mengunjungi dokter rehabilitasi medik ini dok? Pada saat apa kita harus mengunjungi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ini dok? Baik, jadi sebenarnya setiap ada masalah fungsi, mulai dari masalah anak-anak, otot tulang sendi, saraf, jantung dan paru, geriatri. Ketika ada masalah fungsi datang, itu fungsi kan banyak sekali. Betul. Banyak sekali. Maka misalnya pasien sekarang banyak olahraga ya, cedera olahraga. Oke, fase akut lewat, dia datang ke rehab sudah. Pasien pasca operasi, dokter ortopedi sudah melakukan operasi. Bahkan sebelum operasi, dokter ortopedi sudah kirim ke rehab biasanya. Dok, pasien saya tolong disiapkan sehingga ketika dioperasi, recovery-nya bagus. Kita contoh nih dokter pasien. Operasi ACL reconstruction, ACL ya, ligamen yang paling ditakutkan oleh semua pemain sport untuk cedera. Itu operasinya secara teori, dia membutuhkan waktu 90 menit. Maksimal walaupun kompleks 120 menit. Jadi banyak operasinya. Namun, rehabnya, dia butuh 6 bulan. Bahkan, baru bilang 12 bulan. 1 tahun buat recovery-nya ya dok? Benar-benar dia full return to sport. Dan itu harus pakai good compliance juga tentunya dari pasiennya. Protokol rehab yang sudah sangat jelas. Jadi kita bisa bayangkan, mulai dari masalah anak kecil, dewasa, remaja, dewasa, kemudian usia tua, kalau ada masalah fungsi, apakah itu nyeri, gangguan keterbatasan untuk gerak sendiri, kelemahan otot, gangguan batuk, gangguan fungsi bicara, gangguan fungsi menelan, gangguan fungsi bernafas, gangguan fungsi buang air besar. Pokoknya semua yang berhubungan fungsi ya dok ya. Semua fungsi yang ada di tubuh kita dan yang kita biasa lakukan sehari, yang kita anggap biasa, dan ternyata kalau misalnya itu ada masalah, kita bingung mau kemana. Betul. Gitu ya dok ya. Betul. Datanglah ke dokter rehab. Datanglah ke dokter rehab ya dok ya. Dan ingat juga bahwa dokter rehab tidak sendiri. Ketika ada masalah yang ini memang membutuhkan kolaborasi, pasti kita akan kirimkan juga ke teman-teman dari spesialis dan sejawat lain. Tidak mungkin kalau misalnya masalah tulang tadi, fraktur, nggak mungkin dokter rehab. Kita akan meminta ortopedi untuk bertanggung jawab atau menjadi penanggung jawab utamanya dengan kita berkolaborasi. Jadi memang sangat fleksibel sekali, kita bisa kemana-mana ya dok. Karena memang semua ini kita juga berhubungan dengan spesialis lain gitu. Dan kita juga memiliki peran yang memang jelas batasnya. Iya. Misalnya reumatologi memberi obat, kita memberikan terapi. Ini suatu hal yang tidak ada tumpang tindihnya. Benar. Suatu hal yang batasnya sudah jelas. Dan itu sudah sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Nah, itulah betapa indahnya mutiara rehab ini. Ya. Betapa luar biasanya dari rehabilitasi medik ini ya dok, dan tim yang ada di dalamnya ya dok. Betul sekali. Oke dokter. Ya, luar biasa sekali untuk episode pertama kita kali ini ya dokter Ibrahim ya. Sekarang kita jadi tambah tahu nih apa itu tentang dunia rehabilitasi medik, dan tentunya apa sih tugas dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dan bisa memberikan informasi yang sangat luas. Dan tentunya kapan kita bisa datang ke dokter spesialis rehabilitasi medik gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi dokter Ibrahim. Demikian untuk episode pertama kita dari Rehab Launch kali ini. Kita akan kembali ke episode-episode berikutnya yang tentunya akan membahas mengenai seputar dunia rehabilitasi medik beserta penanganannya, dan tentunya akan kami datangkan kembali juga narasumber yang juga bervariasi yang sangat kompeten di bidangnya. Oke, saya Basit Halim, mohon undur pamit terlebih dahulu. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan karena kita masih dalam kondisi pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.